kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menuntun hidup kita di setiap saat, baiklah kita senantiasa membangun relasi dan komunikasi dengan Tuhan melalui doa dan berkenan mendengarkan firman-Nya. Untuk hari ini Kamis tanggal 13 November 2025, nats renungan bagi kita diambil dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 13 yang dibacakan oleh salah seorang remaja anggota jemaat kita. Nats renungan harian Kamis 13 November 2025 diambil dari Ulangan 4 ayat 13. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dalam bahasa Batak Tidok, dungi diberitahu banama Tuhamu pada ningginahenna, naung tinohanna Tuhamu ulahunna. Ima hatana 10 laos di suraton doi tu 2 dei batu. Amin. Terima kasih atas bacaannya. Renungan kita hari ini saya beri judul Memegang Teguh Perjanjian. Nats yang kita dengar untuk kita renungkan hari ini merupakan bahagian dari kitab Ulangan yang biasa disebut juga kitab Deuteronomi. Dalam bahasa Indonesia, kitab Ulangan sesuai dengan namanya. Kitab ini merupakan hukum yang kedua, pengulangan hukum yang sudah pernah diberikan oleh Allah kepada Musa. Kitab ini adalah rangkaian pidato terakhir Musa kepada bangsa Israel di dataran Moab, tepatnya sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Narasi yang dapat kita baca bahwa Musa mengulang sejarah mereka, dan yang paling penting mengulangi hukum dan perjanjian yang telah Tuhan berikan di Gunung Sinai atau Gunung Horeb sekitar 40 tahun sebelum mereka dalam kondisi Musa memanggil bangsa Israel. Generasi yang keluar dari Mesir sudah meninggal dalam perjalanan di padang gurun, kecuali nantinya Kaleb dan Yosua yang diperkenankan Tuhan memasuki tanah Kanaan. Generasi yang sekarang sedang berdiri di hadapan Musa adalah generasi baru yang akan mewarisi hukum dan janji Tuhan. Musa menguraikan kembali hukum dan perjanjian yang Tuhan berikan dahulunya di Gunung Sinai dengan maksud yang sangat jelas, yaitu satu, mengingatkan. Melalui pidatonya ini, Musa mengingatkan Israel tentang asal-usul, identitas, dan terutama perjanjian mereka dengan Allah. Yang kedua juga, Musa menegaskan kembali ketaatan. Pidatonya menekankan bahwa kemakmuran dan keberadaan mereka di tanah perjanjian bergantung sepenuhnya pada ketaatan mereka terhadap hukum dan ketetapan Tuhan, yang intinya adalah ke-10 firman atau 10 perintah. Nats Ulangan 4 ayat 13 ini secara spesifik merujuk pada peristiwa dahsyat yang terjadi di Gunung Sinai, di mana Tuhan memberikan ke-10 firman, sebuah perjanjian yang ditulisnya sendiri pada 2 loh batu. Ini adalah hukum dasar yang mengatur hubungan Israel dengan Allah dan sesama. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, bila kita menelisik lebih rinci manfaat pemberian hukum dan perjanjian bagi umat Israel, yaitu dengan memegang teguh perjanjian dan ke-10 firman memiliki manfaat yang mendasar. 1. Menjadi identitas unik. Ini membedakan mereka sebagai umat pilihan Tuhan
bangsa yang dipimpin oleh hikmat ilahi yang jauh melampaui hukum-hukum bangsa lain manapun. Dan hukum yang diberikan ini, hukum dijadikan merupakan kredo atau pengakuan iman yang harus diajarkan berulang-ulang. Kita boleh membaca dalam kitab Ulangan ini pasal 4 ayat 6 sampai dengan 9. Yang kedua juga kehidupan dan kesejahteraan. Ketaatan adalah kunci untuk umur panjang, hidup damai dan berkat di tanah yang dijanjikan. Perjanjian itu adalah pedoman hidup untuk memastikan mereka tetap berada dalam kasih karunia dan perlindungan Allah. Tentu sesudah kita mendengarkan uraian di atas, kita boleh memahami arti dan makna nas ini pada kehidupan kita di zaman ini, terutama untuk hari ini. Ke-10 firman bukan sekedar hukum kuno bagi Israel. Itu adalah juga menjadi standar hukum universal yang berlaku bagi kita umat Israel. Artinya kita juga mewarisi hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat Israel. Bagi kita sebagai umat perjanjian baru dalam Kristus, hingga pada zaman ini tetap kita jaga dan kita waris dengan bagus. Nats renungan ini mengingatkan kita bahwa hidup kita berdasar pada perjanjian. Seperti Israel, hidup kita sebagai orang percaya didasarkan pada perjanjian kasih karunia melalui Yesus Kristus. Kristus tidak menghapus hukum, tetapi dia menggenapinya dalam Matius 5 ayat 17. Ke-10 firman menjadi cermin yang menunjukkan dosa kita dan kebutuhan kita akan kasih karunia Kristus. Yang kedua juga boleh kita pahami panggilan untuk ketaatan yang praktis. Menyimpan firman Tuhan bukanlah ritual, tetapi menjadikannya sebagai pola hidup. Apa artinya? Ke-10 firman di perenungan dan pertanyaan mendasar. Kalau awalnya hukum itu dituliskan dalam 2 loh batu, namun dengan perjanjian baru, boleh dapat kita baca dalam Yeremia 31 sampai dengan ayat 31 sampai dengan 34, Tuhan memperbaharuinya dengan menuliskannya di loh hati kita masing-masing. Yang ketiga, contoh praktis hubungan dengan Tuhan. Pada bagian pertama, yaitu loh batu pertama pas hukum pertama sampai keempat, misalnya tidak ada Allah lain. Dalam konteks modern ini berarti menempatkan Tuhan di atas segalanya. Di atas karir, di atas uang, di atas segala media sosial, bahkan di atas hasrat untuk selalu benar. Hal ini mau mengajak kita untuk meluangkan waktu setiap hari untuk berdoa dan membaca firman Tuhan sebelum melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan itu sebabnya renungan ini selalu kita berikan melalui renungan-renungan harian bagi kita. Tapi hukum lain juga hukum ketiga misalnya tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini berarti menghormati Tuhan, tidak menggunakan namanya untuk membenarkan kebencian atau tindakan jahat. Nah, hal ini boleh kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kondisi frustrasi misalnya. Alih-alih kita mengumpat, untuk itu tarik napas dalam-dalam, beristirahat sejenak, dan ucapkan doa syukur sederhana. Contoh praktis hubungan dengan sesama pada loh batu kedua, yaitu hukum ke-5 sampai ke-10. Dalam arti ini hukum ke-5 boleh mungkin kita ambil contoh
menghormati orang tua. Tidak hanya secara finansial, tetapi juga menghargai nasihat mereka dan mendoakan mereka. Dalam praktek sehari-hari, mari berbahagialah setiap anak masih mempunyai orang tua, peduli dan memperhatikan orang tua secara teratur, bukan hanya saat ada kebutuhan. Hukum ini memberi janji dan berkat, yaitu berbahagia dan panjang umur. Mungkin contoh lain juga boleh kita lihat, hukum ke-8, jangan mencuri. Tidak hanya barang fisik, tetapi juga mencuri waktu di tempat kerja, menyalahgunakan wewenang jabatan, atau mencuri ide plagiarisme misalnya bagi para mahasiswa. Praktisnya boleh selalu berusaha untuk menjadi orang yang jujur dan memberikan pujian di mana seharusnya. Dengan sederhana mengakhiri renungan ini, kita pahami bahwa hukum dan perjanjian itu meminta kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Yesus Kristus Tuhan kita boleh mengambil kesimpulan yang dapat kita petik dari nats renungan kita pada hari ini dari Ulangan 4 ayat 13. Perjanjian Tuhan adalah pondasi, dasar kehidupan kita. Kehidupan yang diberkati dan benar selalu didasarkan pada perjanjian yang Tuhan inisiasi, yang didasarkan pada ke-10 firman sebagai cermin dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, ketaatan membawa berkat. Ketaatan pada ke-10 firman bukan untuk membebani, tetapi untuk menjagai, melindungi, dan memimpin kita dalam perjalanan menuju kehidupan yang penuh kasih dan sejahtera di hadapan Tuhan dan sesama. Yang terakhir, hadirkanlah firman dalam keseharian hidupmu. Mari kita jadikan ke-10 firman ini sebagai pedoman praktis dalam segala aspek kehidupan kita hari ini dan seterusnya, baik dalam pekerjaan, keluarga, relasi, dan komunikasi dengan sesama. Musa memanggil Israel untuk mengingat dan melakukan hukum yang diberikan Tuhan. Hari ini Kristus memanggil kita untuk mengingat kasih karunia-Nya dan hidup dalam ketaatan sebagai respons atas kasih karunia itu. Amin, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami puji Engkau Tuhan telah memberikan hukum-Mu bagi kami, sehingga kami dapat Engkau tolong dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.